Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sukacita atas kasih Allah. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang mengajarkan kepada kita, jika kita dapat bersukacita sampai saat ini, adalah atas kasih karunia Allah. Seringkali dalam kehidupan manusia terjebak dalam pencarian hikmat duniawi, yaitu pengetahuan, kekuatan, dan pengaruh. Namun, Injil menunjukkan bahwa Allah lebih berkenan kepada mereka yang rendah hati dan sederhana dalam iman. Saudaraku, orang-orang kecil yang dianggap tidak berdaya atau tidak layak dalam pandangan dunia, justru itu menjadi alat pilihan Tuhan untuk menyebarkan pesan keselamatan. Menurut C.S. Lewis, Allah mengungkapkan penderitaan sebagai megafon untuk membangunkan hati yang tuli terhadap suara Tuhan. Sama seperti hikmat Allah dinyatakan kepada mereka yang kecil dan rendah hati. Begitu pula penderitaan dan kelemahan kita bisa menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan. Yesus bersukacita karena misi Allah terus bergerak maju melalui orang-orang sederhana, bukan mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Allah sempurna. Dia memilih untuk memakai orang-orang yang dengan rendah hati berserah kepada Tuhan. Karena melalui kelemahan, kekuatan Allah dinyatakan. Saudaraku, Allah dengan hikmat-Nya telah merencanakan keselamatan yang luar biasa melalui Yesus Kristus. Ini adalah anugerah yang tidak bisa dicapai oleh hikmat manusia, tetapi diungkapkan oleh Allah kepada mereka yang bersedia menerimanya dengan hati terbuka. Seperti yang dikatakan Yesus, itulah yang berkenan di hati Bapa. Marilah kita selalu mengingat bahwa Allah tidak mencari kepandaian atau kekuatan duniawi, tetapi hati yang berserah dan rendah hati. Dalam kasih dan kedaulatannya, Allah membuat segala sesuatu baik, bahkan melalui mereka yang dunia anggap tidak layak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami bahwa hanya karena kuasa Tuhan memberikan kami
kasih karunia, sehingga kami dapat dalam sukacita di hari-hari hidup kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah firman-Mu menjadi dasar di dalam kehidupan kami, agar kami di hadapan Tuhan selalu rendah hati dan taat kepada Tuhan, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga apa yang Tuhan rancangkan dapat terwujud dan terlaksana karena umat-Mu yang percaya, rendah hati, dan setia kepada-Mu. Dalam satu hari ini juga Tuhan, kiranya Tuhan beserta kami menjalani hari-hari hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan itulah kekuatan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Oh